Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Kisah nyata, menyesal saat sakaratul maut. Alkisah, ada seorang sahabat Nabi bernama Syaban radhiyallahu anhu. Ia adalah seorang sahabat yang tidak menonjol dibandingkan sahabat yang lain. Ada suatu kebiasaan unik dari beliau, yaitu setiap masuk masjid sebelum sholat berjamaah dimulai, dia selalu beritikaf di pojok depan masjid. Dia mengambil posisi di pojok bukan karena supaya mudah bersandaran atau tidur, namun karena tidak mau mengganggu orang lain dan tak mau terganggu oleh orang lain dalam beribadah. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh sahabat, bahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Syaban radhiyallahu anhu selalu berada di posisi tersebut termasuk saat sholat berjamaah. Suatu pagi, saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah SAW mendapati bahwa Syaban radhiyallahu anhu tidak berada di posisinya seperti biasa. Nabi pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Syaban radhiyallahu anhu? Namun tak seorang pun jamaah yang melihat Syaban radhiyallahu anhu. Salat subuh pun ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Syaban radhiyallahu anhu. Namun yang ditunggu belum juga datang. Khawatir salat subuh kesiangan, Nabi memutuskan untuk segera melaksanakan salat subuh berjamaah. Selesai salat subuh, Nabi bertanya apa ada yang mengetahui kabar dari Syaban radhiyallahu anhu. Namun tak ada seorang pun yang menjawab. Nabi bertanya lagi apa ada yang mengetahui di mana rumah Syaban radhiyallahu anhu. Kali ini, seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia mengetahui persis di mana rumah Syaban radhiyallahu anhu. Nabi yang khawatir terjadi sesuatu dengan Syaban radhiyallahu anhu meminta diantarkan ke rumahnya. Perjalanan dengan jalan kaki cukup lama ditempuh oleh Nabi dan juga rombongan sebelum sampai ke rumah yang dimaksud. Rombongan Nabi sampai ke sana saat waktu afdol untuk sholat duha, kira-kira 3 jam perjalanan. Sampai di depan rumah tersebut, Nabi mengucapkan salam, dan keluarlah seorang wanita sambil membalas salam tersebut. "Benarkah ini rumah Syaban?" Nabi bertanya. "Ya benar, saya istrinya," jawab wanita itu. "Bolehkah kami menemui Syaban yang tadi tidak hadir saat salat subuh di masjid?" Dengan berlinangan air mata, istri Syaban radhiyallahu anhu menjawab, "Beliau telah meninggal tadi pagi." Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, satu-satunya penyebab dia tidak salat subuh berjamaah adalah karena ajal sudah menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Syaban bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua." Yaitu menjelang kematiannya, dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan, disertai satu kalimat, kami semua tidak paham apa maksudnya. "Apa saja kalimat yang diucapkannya?" tanya Rasul. Di masing-masing teriakannya, dia berucap kalimat, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua?" Nabi pun melantunkan ayat yang terdapat dalam surat Qaf, ayat 22. "Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam." Saat Syaban dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah. Bukan cuma itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Syaban dan orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan oleh yang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Syaban melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki sudah tentu bukanlah jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula, Syaban radhiyallahu anhu diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Dia melihat seperti apa bentuk surga ganjarannya. Saat melihat itu, dia berucap, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Timbul penyesalan dalam diri Syaban mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkan lebih banyak dan surga yang didapatkan lebih indah.
Dalam penggalan berikutnya, Syaban melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk kembali ke rumahnya dan mengambil satu baju lagi yang dipakainya, jadi dia memakai 2 buah baju. Syaban sengaja memakai baju yang bagus di dalam dan yang jelek di luar. Pikirnya jika kena debu, sudah tentu yang kena hanyalah baju yang luar. Sampai di masjid, dia bisa membuka baju luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Dalam perjalanan ke masjid, dia menemukan seseorang yang terbaring kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Syaban pun iba, lalu segera membuka baju yang paling luar dan dipakaikan kepada orang tersebut dan memapahnya untuk bersama-sama ke masjid melakukan sholat berjamaah. Orang itu pun terselamatkan dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Syaban pun kemudian melihat indahnya surga sebagai balasan memakaikan baju bututnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Timbul lagi penyesalan di benak Syaban. Jika dengan baju butut saja bisa mengantarkannya mendapat pahala yang begitu besar, sudah tentu ia akan mendapatkan yang lebih besar lagi seandainya ia memakaikan baju yang baru. Berikutnya, Syaban melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke segelas susu. Ketika baru saja hendak memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta diberi sedikit roti karena sudah lebih dari 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal tersebut, Syaban merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti itu sama besar. Demikianlah pula segelas susu itu pun dibagi 2. Kemudian mereka makan bersama-sama roti itu yang sebelumnya dicelupkan susu dengan porsi yang sama. Allah kemudian memperlihatkan ganjaran dari perbuatan Syaban radhiyallahu anhu dengan surga yang indah. Demi melihat itu, dia pun berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Syaban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, tentulah dia akan mendapatkan surga yang lebih indah. Masya Allah, Syaban bukan menyesali perbuatannya, tapi menyesali mengapa tidak optimal. Sesungguhnya, semua kita nanti pada saat sakaratul maut akan menyesal tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda matinya karena pada saat itu barulah terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatannya di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah, namun kematian akan datang pada waktunya, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan. Seringkali kita mendengar ungkapan hadis berikut, salat isya berjamaah pahalanya sama dengan salat separuh malam, salat subuh berjamaah pahalanya sama dengan salat sepanjang malam, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Namun lihatlah, masjid tetap saja lenggang, seolah kita tidak percaya dengan janji Allah. Mengapa demikian? Karena apa yang dijanjikan Allah itu tidak terlihat oleh mata kita pada situasi normal. Mata kita tertutupi oleh satu hijab. Karena tidak terlihat, maka yang berperan adalah iman dan keyakinan bahwa janji Allah tidak pernah meleset. Allah akan membuka hijab itu pada saatnya, saat ketika nafas sudah sampai di tenggorokan. Syaban radhiyallahu anhu telah menginspirasi kita bagaimana seharusnya menyikapi janji Allah tersebut. Dia ternyata tetap menyesal sebagaimana halnya kita pun juga akan menyesal. Namun penyesalannya bukanlah karena tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyesalannya karena tidak melakukan kebaikan dengan optimal. Sudahkah kita semua siap menghadapi apa yang akan pasti kita hadapi semua, sakaratul maut? Atau masih sibuk dengan urusan dunia yang pasti kita tinggalkan? Semoga kita selalu bisa mengoptimalkan kebaikan-kebaikan di setiap kesempatan.